Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qal qul hal yastawi allazina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Wa qal ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullahi ta'ala wa mawalah wa 'aliman aw muta'alliman. Al-Mukarramun, para tokoh agama, tokoh masyarakat, takmir, pengurus, pengelola musalla dan pengelola majelis, Bapak sekalian yang memuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita semua saat ini yang khususnya berada di tempat ini mengucapkan sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini anugerah, ini pilihan dari Allah Subhanahu wa taala dari sekian banyak manusia yang beraktivitas di muka bumi ini. Maka hanya sebagian kecil dan diantaranya kita bisa melaksanakan satu ketaatan berdasarkan ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, yakni pertama melaksanakan salat fardhu maghrib berjamaah. Kita lanjutkan untuk tetap berada di tempat yang mulia ini dalam rangka tazkirah, ta'lim wa ta'lum. Ta'lim wa ta'lum atau tazkirah dalam Islam itu merupakan bagian dari ibadah. Jadi bukan sekedar menuntut untuk tahu, ya. Kalau tuntutan untuk tahu itu ada fasenya, ada masanya. Misalnya seorang insinyur bidang apa misalnya, nah maka dia belajar dalam batas tertentu. Setelah dia tahu dan mengetahui tugas-tugas keahlian di bidangnya itu, ya sudah, lalu dia lanjutkan dengan sebagai seorang profesional yang bekerja di bidang itu. Demikian juga dengan profesi yang lain. Tapi ilmu dalam Islam bukan untuk itu. Ilmu dalam Islam misalnya kita tahu menuntut kewajiban sebagai bagaimana sholat, sudah kita ketahui. Apakah kita tidak belajar lagi? Tetap. Karena belajar dalam Islam itu merupakan kewajiban hingga akhir kehidupan. Dia bernilai ibadah, kebaikan yang mendatangkan juga pahala. Dan ini merupakan rohnya amal. Belajar itu beramal itu tanpa ilmu, pertama jelas lepas luput, ya. Namun dengan tahu sudah pelajarannya, namun orang bisa-bisa tidak sholat. Orang yang tidak sholat itu bukan tidak tahu itu wajib, tahu, ya. Nah, itu masalahnya. Maka orang yang tahu itu tidak sekedar tahu saja, tapi juga ada dorongan dan motivasi peningkatan iman. Nah, jadi menuntut ilmu dalam Islam itu adalah merupakan diantara juga tajdidul iman, supaya dengan itu tadi kuat imannya, lalu semangat ibadahnya. Nah itu, jadi dia bagian dari kewajiban yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Bisa sebagai harian, paling lama itu adalah ta'lim ini sepekan, itu paling lama.
Karena ibadah dalam Islam itu kan seperti mana sholat Jumat itu sepekan, di Jumat itu ada wasiat takwa. Kalau mengkias ke situ ya paling tidak itu, karena paling tidak di Jumatan itu kita mendengar tazkirah dan motivasi kembali untuk kita meningkatkan ketakwaan. Namun dalam pelaksanaan Jumat itu minimal, apalagi khutbahnya kan kita ini pendek-pendek. Nah, tentu tidak cukup pemenuhan motivasi dalam masa sepekan itu, tidak memadai. Makanya pentingnya ada lagi taklim wa ta'lum. Dan ini sunnah besar pertama yang Nabi lakukan ketika Nabi dakwah sembunyi-sembunyi. Jadi menyampaikan Islam itu dengan sembunyi-sembunyi karena tantangan tekanan orang-orang kufar Quraisy. Maka beliau dakwahnya sembunyi-sembunyi, tapi beliau dalam sembunyi-sembunyi tetap ada majelis. Majelis beliau namanya apa? Darul Arqam, ya. Ada rumah Arqam yang punya rumah Arqam bin Abil Arqam. Nabi di situ ngajar. Jadi dengan pengajaran yang pertama itu akhirnya mengembangkan Islam lebih luas lagi. Nah itu, jika ini dihidupkan, insya Allah agama kita akan langgeng, akan berterusan. Sekalian yang kami muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesempatan yang baik ini kembali kita mengingatkan di antara tugas-tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah tadi. Jadi sepenuhnya waktu kita adalah untuk ibadah. Tidak ada yang lain. Jadi bagi seorang mukmin itu tidak ada istilah bahasa Urdu ya, Urdu itu urusan dunia, itu tidak ada. Ya, tidak ada urusan dunia, semuanya urusan akhirat. Yang kita urus dunia pun adalah untuk bernilai akhirat. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu yang tidak bernilai ukhrawi. Karena akhirat itulah tempat kita, wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itulah yang lebih baik dan dia kekal. Nah, kalau kita tidak mendapatkan ini, ya, kalau sebaliknya dunia berarti dia tidak baik dan tidak kekal. Semata-mata mencari dunia, rugi kita. Nah itu. Jadi kita berusaha untuk mendapatkan nilai-nilai ukhrawi itu. Nah, kalau nilai ukhrawi di sudut pandang ibadah mahdah saja itu sangat singkat, simpel. Misalnya apa? Sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu itu kalau kita kalkulasi waktunya dalam 5 waktu itu hanya kurang dari sejam. Satu salat misalnya 10 menit kurang lebih. 10.5 tambah doa-doa gitu kan, anggaplah 1 jam. Waktu kita 24 jam. Kurang 1 jam, masih 23 jam yang di situ ada tidurnya, di situ ada di pasarnya bagi pedagang, pegawai di kantor. Itu banyak itu. Nah, justru kita bagaimana menjadikan dunia kita tadi yang di pasar, yang di mana saja itu juga harus bernuansa ibadah. Kapan dia bernilai ibadah? Nah, tentu pertama innamal a'malu binniyat. Niat dia itu apa? Misalnya kita ambil dagang misalnya ya. Niat dagang itu apa gitu kan? Harus tahu niatnya itu. Nah, niatnya tentu untuk memenuhi perintah Allah dalam rangka di antaranya apa? Menafkahi keluarga. Karena memberi nafkah keluarga itu wajib hukumnya. Bahwa setelah kita punya tanggung jawab anak, istri ya, berarti kita punya kewajiban. Apa kewajiban kita? Memberi nafkah. Berarti kita berusaha tadi mencari nafkah. Terus bagi pelanggan kita tuh apa kita? Kita ta'awun dalam prinsip menjalankan ajaran Al-Qur'an, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Jadi orang berjualan tuh niatnya adalah dalam menolong orang. Kalau nolong itu kan ada culas. Nah, maka dipenuhi ilmunya pulang dengan ilmu dagangnya, ilmu syariat. Maka dikaji. Nah, ada kitabul buyu' dalam kitab fikih kita, fikih muamalah itu. Nah, itu akan jadi nilai ibadah. Sehingga dia menjalankan prinsip bisnisnya dengan cara syariat. Makanya ada istilah bisnis syariat kan itu kan. Nah, maka di situ jadi ibadah. Jadi pahala. Maka jalan Nabi kita apa? At-tajiru saduqu amin
ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Seorang pedagang yang jujur, ya, dia kelak bersama nabi, bersama para syuhada. Nah, nabiyyin was-siddiqin wasyuhada. Nah, dengan orang benar dan para syuhada. Itu di hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Itu yang akan Allah berikan, dagang tapi ternyata bisa bersama nabi. Di mana itu? Jelas di surga. Nah, itu. Lalu misalnya ada orang yang bekerja di bidang apa? Sosial nih, di kantor lurah, jadi ketua RT, jadi di stuk capil, apa itu namanya itu, tugasnya itu pelayanan masyarakat nih. Nah, jadi dia pelayan, jadi tugasnya melayani dengan baik. Nah, itu ambil contoh dalam hadis itu, Pak. Bendahara itu kan pengelola uang, pengelola duit. Nah, itu kalau dia benar melakukan itu, dia itu jadi pahala ibadah itu. Kalau benar sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku, kada pungli, kada culas, kada menggunakan duit orang dengan tidak benar. Itu contohnya gini, itu ada di mafhum hadis ya, kami sampaikan ini. Ini contoh ibadah. Jadi jadikan ibadah jadian aktivitas kita apapun itu jadi ibadah supaya benar ila liya'budunnya itu tadi, supaya jadi pahala gawean kita itu. Contohnya nih, ambillah misalnya ada program beasiswa dan kita ditunjuk sebagai pengelola beasiswa itu. Nah, oleh pimpinan pian mengelola beasiswa tahun ini yang dapat sekitar 50 orang. Beasiswa dari apa misalnya, apakah Bank Kalsel, apakah mana gitu kan. Nanti kita dapat jatah sekitar 50 mahasiswa. Kita ditunjuk, di-SK-kan. Maka berdasarkan SK itu ya, kita juga mendapatkan apa? Kita juga mendapatkan honor karena tugas belain. Nah, sudah dapat honor misalnya kan, ada peruntukannya. Jadi pengelola sekian dapat misalnya kayak itu. Itu Bang sudah jatah kita tuh kan. Dikelola dengan baik. Lalu karena supaya mudah menggunakannya pakai rekening sampian aja. Pakai rekening sampian aja, dipercaya sudah kan. Nanti Bank Kalsel ngirim ke pian sekian juta, nah, diserahkan ke pian. Karena pian distribusikan ke masing-masing mahasiswa. Nah, itu masing-masing dapat misalnya 2,5 juta misalnya kan itu. Nah, lalu beliau menjalankan dengan benar. Memang segitu. Dikirim masuk rekening sekian puluh juta gitu kan. Honornya sekian gitu kan. Lalu beliau kelola dengan baik. Panggil mahasiswa. Nah, mahasiswa ini kamu dapat mana rekening kamu kirimnya teng masuk semuanya 2,5 juta. Berapa kali sekitar itu tadi, maka seorang bendahara yang jujur, memegang keuangan yang jujur sesuai dengan amanah, maka dia menyerahkan duit tadi sama dengan bersedekah. Sama dengan bersedekah pahalanya. Karena dia biasanya mempermainkan duit itu, tapi karena dia tidak dia amanah, jujur situ, maka nilainya diserahkannya ke mahasiswa si fulan, berarti sama bersedekah ke si fulan itu dicatat Allah. 2,5 juta kali 50 sekian puluh juta gitu kan. Waktu dia mentransfer itu sama dengan bersedekah. Itu pahalanya. Kenapa? Dia amanah, dia jujur, sesuai. Beda misalnya anuai pulanlah ini ada uang administrasi, jadi kamu dapatnya cuma 2,1/4 juta. Padahal itu ada ketentuan seperti itu. Sidin aja nama nyunat gitu kan. Nah itu. Nah, si mahasiswanya apa dah? 2,1/4 juta tuh untungnya kan ada problem. Nggih jadinya. Ada Bapak. Nah, ini ada uang administrasi jar. Oleh si anone kan. Bisa kayak itu kan kadang-kadang orang. Nah, berapa itu mahasiswa berapa kali itu dapat dia? Maka pertama, nah akibatnya apa? Dia tidak dinilai sebagai bersedekah, tidak ada pahala sedekah, tapi dia dosa mencuri, pungli itu.
memungut dengan cara yang tidak benar. Dia mencuri harta orang yang itu akan menjadi dosa. Selain kedua pahala, berdosa malah. Padahal dia sudah ada tadi anggaran untuk dia sendiri sudah ada diberi berlebih gitu kan oleh pimpinan. Nah, untuk kamu sekian. Nah, itu contohnya. Jadi orang jadi bendahara bisa jadi ibadah, jadi pahala, meraup pahala yang ganal gitu kan, berupa sedekah. Nah, itu contohnya. Maka jadikanlah seluruh aktivitas dan pekerjaan itu ibadah. Dalam hal pertama di situ bi amwalikum wa anfusikum. Kita punya harta, punya jiwa, hendaklah kita jadikan nilai-nilai ibadah. Tadi jiwa kita, aktivitas kita, tenaga kita jadikan ibadah. Supaya nilainya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, ada amal jiwa. Itu ada yang fardu, ada yang sunat tadi. Misalnya dalam 24 jam. Dalam 24 jam ini ada sembahyang tadi ya, 5 waktu. Ada zikir waktu pagi petang. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Nah, maka kita lakukan itu, aktivitas itu. Nah, juga ada ibadah berupa amwal. Kita diberi rezeki oleh Allah. Semalam kita jelaskan pertemuan pertama setelah Ramadan itu tentang wa mimma razaqnahum yunfiqun ya. Jadi tanda-tanda takwa itu diantaranya orang yang menginfakkan rezeki. Nah, dan itu ada diperintahkan Allah dalam Al-Quran. Satu ayat sebelum ayatul kursi. Kalau ayatul kursi itu ayat 255, berarti itu ayat 254. Itu perintah itu. Ya ayyuhalladzina amanu, apa bunyinya itu? Anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan. Jadi infak atas rezeki berupa amwal itu juga ibadah. Maka jadikanlah harta kita jadi ibadah. Itu akan bermanfaat. Itulah yang bermanfaat sampai di akhirat. Kalau tidak selain untuk itu, hanya sebatas setelah dimakan. Jar Nabi kita kan makhumnya yang dimakan itu jadi sampah dan yang dipakai jadi sampah. Tapi yang diinfakkan itulah jadi amal, pahala yang tersimpan kekal. Dan Allah mintanya ada banyak. Mengkias kepada zakat hanya 2,5% saja. Kalau sedekah ya bisalah sampai 10-20%. Bagus tuh. Ya. Jadi kalau ingin harta kita bertambah-tambah terus banyaki gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan amal harian. Karena salat itu amal harian, wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi suatu amal harian, maka infak juga lakukan harian. Nah, maka biasanya hikmahnya apa? Masjid menyediakan celengan. Celengan tuh donasi. Itu bagus tuh. Supaya kita berapapun bisa masukkan di situ. Kado sarisi. Masukin aja. Yang angka 1 nolnya 2 kah? Yang angka 1 nolnya 3 kah? Nggak masalah. Atau angka 5 nolnya 2 kah? Masukkan itu. Insyaallah panitia menggunakan aja. Dikumpulkan nanti. Nah, itu. Jadi yang penting ada kita hari-hari mengambil berkah, supaya jadi ibadah harta kita, gitu kan. Ataupun macam-macam caranya selain infak itu bisa takdir kawan makan, kan, ngundang orang makan ke rumah, macam-macam. Itu kalau kita punya harta bagus itu. Nah, untuk kita infakkan itu harian. Ada pekanan itu Jumat misalnya kan, ada Jumat, ada puasa sunat. Nah, dan juga termasuk kalau Jumat itu infaknya ditambahlah. Kalau harian kita misalnya 1.000, 5.000, 10.000. Nah, kalau Jumatnya 50 misalnya, yang main 10, 20, yang 5.000 bisa 10.000 gitu kan. Kan menggunakan Jumat sebagai sarana juga untuk meningkatkan ibadah kita. Nah, itu. Nah, lalu ada nanti bulan-bulan tertentu. Nih, seperti akan masuk yang akan datang. Ini kita di bulan haram ini. Ya. Nah, puncaknya di bulan Zulhijjah. Nah, di Zulhijjah itu ada amal-amal, ada amal apa namanya tenaga, tuh haji itu kan, itu tenaga yang lebih mendominasi, juga amwal di situ yang diperlukan. Nah, dan kita ada dengan zikirnya takbiran kan, dengan zikirnya itu. Nah, itu jangan ditinggal itu. Semuanya harus bagian dari amalan kita.
takbirannya iya takbir ya, baik individu sendirian banyak-banyak mengucap takbir mengagungkan asma Allah yang maha agung itu zikirnya. Lalu ada puasa sunatnya di hari Arafah. Nah itu ada puasa sunat di situ. Nah terus bagi yang berhaji gitu kan, ada di Mekah di sana puncaknya ada Arafah. Nah lalu ada secara amwal kita di sini adalah menyembelih hewan korban. Nah ini, jadi upayakan juga kalau kita ada jatah, ada target itu bagus. Jangan tidak ikut, jangan tidak ambil bagian gitu. Karena ini merupakan satu amal yang utama ya. Jadi kita hari ini misalnya menyembelih seekor sapi hari ini sendiri, tidak ada orang yang terlibat. Kita bagi habis semuanya sampai ke tulang-tulangnya, kita bagi, kita kadang menyimpan, kadang ambil sedikit pun. Beda nilainya dengan yang kita sembelih pada ayamun nahar. Walaupun hanya seekor kambing atau 7 sapi yang kita ambil sepertiganya ya, atau mengambil beberapa kilo lah jatah untuk pekorban biasanya tidak masalah, itu lebih besar nilainya. Kenapa kita menegakkan syariat di situ? Karena syariat berkorban itu ada di ayamun nahar, tidak ada di luar itu. Ayamun nahar hari 10 Zulhijjah setelah salat Id. Jadi 10 Zulhijjah itu penyembelihan setelah salat Id ya. Kalau hari tasyrik itu silakan mulai pagi sampai hari 13. Nah itu ayamun nahar. Maka di hari itu kita dianjurkan, disunahkan ibadah berupa amwal di situ untuk apa? Min sya'airillah. Jadi itu bagian dari syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa kaum muslim ini adalah orang yang peduli, yang memang semua syariat Islam itu peduli semuanya ya. Nah ini kita akan tunjukkan bahwa kita adalah memang umat yang sangat peduli kepada sesama kita itu. Ketika Ramadan kita dengan zakat fitrahnya, yang kaya dengan zakat malnya, yang korban dengan dagingnya gitu kan. Nah itu menunjukkan kaum muslim ini menunjukkan bahwa mereka adalah umat yang peduli dalam komunitas sosial dan kejamaahan seperti itu. Nah, lihat, biar aja orang menuduh macam-macam dengan Islam itu macam-macam ya, kekerasan, teroris. Tidak. Kenyataannya kita tidak seperti itu. Nah, kita tampilkan dalam amaliyah. Nah, jadi kita yang terlibat berarti kita termasuk yang mensyiarkan agama Allah yang penuh kasih ini ya rahmatan lil alamin. Berupa apa tadi? Berbagi hewan korban itu. Nah, jadi sempatkan kita kalau kita punya gitu kan dengan beberapa ketentuan. Ini sudah mengulang-ulang mengingatkan karena sampai masanya kan memotivasi kembali. Jadi ada hadis Nabi SAW dan hadis ini sifatnya ancaman ya. Jadi kada fadilah ini. Ya sifatnya ancaman langsung. Ya kalau fadilah itu penjelasannya. Ini sifatnya ancaman. Apa kata Nabi SAW? Ada 2 redaksi hadis ya yang sifatnya itu ancaman. Man kana lahu sa'ah falam yudahi fala yuqaribanna musallana. Itu 1. Siapa yang punya kelapangan rezeki, dia punya lapang, rezekinya berlebih daripada yang dia perlukan, namun dia tidak mau melakukan penyembelihan di hari raya Adha, maka ajaran Nabi kita kada perlu ikut tempat salat kami, jangan mendekati tempat salat kami. Musalla adalah tempat salat orang banyak. Jadi musalla istilah di hadis itu ada, di hadis itu bahasa musalla ya. Ada cerita Nabi menghukum rajam kepada seorang yang berzina di musalla. Ada bahasa di hadis seperti itu. Jadi makna musalla di situ adalah tanah lapang yang luas tempat sholat. Pertama difungsikan untuk hari raya ya. Yang kedua tempat sholat jenazah yang memerlukan banyak orang, dan yang ketiga tempat hukuman rajam atau qisas. Itu sebutan beberapa redaksi hadis disebut dengan musalla, fi musalla gitu kan. Nah, jadi situ tempat sholat untuk banyak orang adalah sholat Id. Jadi hari raya Adha sembahyang Id. Tapi orang itu lapang rezeki, namun ia kadang menyembelih hari itu, jangan bikin dosakin hari raya. Dosumpatan. Nah itu karena identik Adha itu hari raya menyembelih. Bagi yang bisa menyembelih hari rayanya dengan sembelihan.
Itu kan. Jadi dua rangkaian di situ. Fasholli li rabbika wanhar. Salat dan kurban. Itu kan. Ternyata dia kada berkorban padahal sanggup. Bejir Nabi kada usah sembahyang sama sekali. Nah, itu bahasanya. Sederhananya begitu. Satu itu. Yang kedua, man kana law sa'atan falam yudhi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan. Seorang yang punya kelapan rezeki di adha dia tidak menyembelih, maka silahkan mati milih apakah mati Yahudi atau mati Nasrani. Artinya kada ada kesempatan dalam Islam. Sementara kan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita tuh hendaklah mati dalam keadaan Islam. Tapi ternyata di sini Nabi katakan dia tidak dalam Islam. Dia bisa masih Yahudi atau Nasrani. Nauzubillah. Kepada siapa? Mereka yang punya kelapan rezeki. Nah, lapangan rezeki ini dijelaskan para ulama mazhab, itu kan. Ketentuannya gimana? Sa'ah ini. Kalau dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwasanya sa'ah itu adalah orang yang dalam ayamun nahar dia punya makanan cukup untuk keluarga. 4-5 hari itu dia cukup. Artinya kalau bahasa hulu sungainya kulkas menyasak, pada ringan jubong. Artinya kawa makanan lah sekeluargaan selama beberapa hari itu kada kekurangan ekonomi, kada makanan, dan dia punya duit berlebih. Di rekening ada, ya, gelang keroncong ada, gitu kan, adalah simpanan nang kira-kira kawa manukar sikung kambing, dan itu kada terpakai, kada perlu apa-apa, hanya simpanan. Maka dia dikatakan sa'ah, sunnat muakkadah hukumnya. Dalam bahasa Syafi'i itu adalah berkorban. Itu. Jadi dia punya kelapangan. Hanya di rumah dia ada aja. Nah, simpanan ini kan apa benar ya? Nyimpan benar ya? Itu kan. Kalau apa kakaknya belum mending korban. Insyaallah kada akan hilang itu rezeki kita tadi, ya. Karena logikanya logika Nabi Ibrahim, syariat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lihat, Nabi Ibrahim disuruh berkorban anak. Sami'na wa ta'ana. Beliau sembelihlah sang anak, sang putra tersayang. Apa yang terjadi? Sedikit pun tidak berkurang pada tubuh Ismail. Goresan luka pun tidak ada. Utuh. Dan keberkahan atas anak yang dikorbankan ini menjadi seorang nabi dan melahirkan, menurunkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Dari mana? Dari turunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Itu barakah yang dikorbankan. Yang dikorbankan kada mati, tapi Nabi Ibrahim dapat seekor kibas gratis yang disembelih. Tiba-tiba ada. Tidak ada sebelumnya itu. Nah, sama itu maksudnya tadi, kiasannya. Kita mengeluarkan harta berupa tadi kita tak jual galang misalnya, tak keluar bank rekening yang tersimpan, itu kada hilang. Itu tetap milik kita yang bernilai ukhrawi tadi, ke akhirat, dan insya Allah rezeki kita akan bertambah, akan ada itu. Buktinya apa? Kita makan daging, dan daging korban itu nilainya pertama lah daging paling halal. Kenapa? Disembelih secara syar'i mutlak. Pian mohon maaf, minta rela lah. Kalau sembelih setelah sapi itu nang menyembelih ada nabi cawat. Jujur lah. Itu becawat ya. Surah handap. Tapi sembelihan korban ustad menyembelih. Itu. Nah, itu satu lah. Yang kedua itu adalah sembelihan ibadah. Sembelihan untuk ibadah. Berkah. Nah, itu. Dan paling segar disembelih pagi, dimakan siang. Itu daging korban itu berkah itu. Nah, itu halal, berkah, tayyib, luar biasa. Dari mana itu? Dari ibadah. Bila banyak nambah ibadah korban, banyak nang dimakan, banyak nang dibagi, berkah orang kampung tuh. Maka keberkahannya itu insya Allah kalau dimakan orang nang pamalar, ampeh pamalar. Insya Allah
Mana berkah tadi? Dimakan oleh anak yang kurang cerdas karena cerdas. Tapi bujur-bujurnya halal. Lah, nang berkah tadi. Jangan mengambil potongan bedahulu, tambahkan haram itu. Itu nang mau jadi. Ini ada nama motong bedahulu. Menguntat bedahulu. Nah itu. Satu itulah sa'ah di situ. Yang kedua mazhab Abu Hanifah. Ini mazhab yang kebanyakan di India, Pakistan, Afghanistan, itu mazhab Abu Hanifah di situ. Beliau punya pendapat sa'ah di situ adalah orang yang punya harta senisab zakat. Nisab zakat itu berapa? 83 gram emas kali 1.900.000 berapa? Anggaplah misalnya 2 juta. 2 juta kali 83 berarti 190 jutaan lah. Kurang lebih lah, hampir 200 juta. Nah, kalau kita punya kalkulasi harta mencukupi itu oleh Imam Abu Hanifah, maka orang itu wajib situ nyembelih di hari nahar. Jadi kalau orang tuh hitung duitnya, ternyata di rekening, di bisnis dia pada dikali-kali di totalitas, ternyata dia baru berduit lebih 175 juta. Berarti kan nisab zakat nih. Nisabnya sudah apa tadi berzakat di bulan dahulu sebelumnya, atau kaina belum sampai haul. Cuma hitungan duit pada hari nahar itu mencukupi nisab zakat. Menurut mazhab Imam Abu Hanifah, yang bersangkutan wajib menyembelih. Bila kada ya tadi pala qoriban musallana pal yamut tadi itu maknanya. Maka di sana rata-rata rumah-rumah orang kaya itu nyembelih itu. Nyembelih hewan korban. Nah itu mazhab Hanabilah, Imam Ahmad Ibn Hanbal, sa'ah itu beliau menjelaskan orang di ayamun nahar kebetulan kada berduit. Kenapa juga kada berduit? Karena hanya untuk operasi anak biar UKT misalnya kan, lalu kada berduit ditawari paji pada korban tahun nih, masya Allah ada lagi nah habis hamil bini ke operasi tadi kalau gitu pang, cuman ada pang kena 2-3 bulan kena nih panen sarang borong umpama ada, atau 2-3 bulan kena ada pang tuh tanah nang di pematang tuh dibayari orang, berarti boleh kalau orang mau menalangi. Jadi ya panitia kami talangi hola bajibian 4 aku naik sa'ah itu bayinya sanggup karena ada cadangan. Bila cair wajib dibayar cepat itu. Nah itu sa'ah namanya. Maka itu juga sunat dia melakukan penyembelihan hewan korban itu tadi. Nah itu bagi mereka-mereka yang punya. Itu dari segi hukum dan juga dari segi dalil ya. Nah dari segi fadilah dan keutamaan tadi sudah kita sampaikan, itu tidak akan mengurangi. Maka prinsip dasarnya kalau berdasarkan Al-Kautsar, surah Al-Kautsar yang memerintahkan di situ adalah berkorban, berarti itu ada sebagai wujud syukur. Kan Allah sebelum memerintahkan fasholli lirabika wanhar, Allah menjelaskan tentang banyaknya nikmat yang sudah Allah berikan. Inna a'tainaka al-kautsar. Sesungguhnya kami beri akan engkau banyak nikmat. Itu makna yang pertama lah dari kausar itu kasir, asal kasir ya. Inna sesungguhnya kami a'tainaka memberi kami akan engkau al-kautsar. Banyak nikmat. Itu makna yang diantaranya al-kautsar ada juga yang memaknai adalah sumur Nabi di pintu surga. Kita ambil yang banyak nikmat. Jadi Allah menyebut bahwa nikmat telah banyak Allah kasih pada Nabi, kepada kita, itu kan banyak, bahkan tidak bisa dihitung. Wa in ta'udzu ni'matallahi la tuhsuha. Maka sehubungan dengan itu apa kata Allah? Kan fasalli. Fa itu maka kaitannya dengan ayat sebelumnya. Maka dari itu dengan nikmat yang banyak tadi Nabi hendaklah engkau jar Allah, engkau beribadah. Salat untukku. Salat wujud sebagai penghambaan, kesyukuran atas nikmat yang Allah berikan. Wanhar, salat ibadah fisik, nafs jiwa,
Wanhar, korban harta. Nikmat berupa harta. Jiwa Allah berikan nikmat, harta diberikan nikmat, maka oleh Allah dengan harta wanhar, sembelih hewan korban. Nah, bila itu wujud syukur kepada Allah, itu janji Allah pasti. Apa Allah janjikan? La in syakartum la azidannakum. Nah, jika kita bersyukur, Allah akan tambah. Kada bakal lah orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah itu akan tersia-sia, tidak akan pernah. Pasti Allah janjikan, apalagi itu sudah memang niatnya untuk ibadah. Itu niatnya untuk ibadah. Pasti Allah akan gantikan, bahkan yang lebih baik, yang terbaik, yang pasti dulu adalah nilai ukhrawi itu tadi. Ini fadilah dan keutamaannya. Maka kalau kita punya kesempatan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Bahkan ini boleh kita dengan cara merencana, menabung. Ya, sudah kita rencanakan. Kalau menabung itu dimudahkan saja. Apa istilah sekarang ini, sekitar kurang dari 3 juta kan per kepala itu. Nah, yang penting kita bisa. Nah, jadikan harta kita sebagai ibadah, lebih-lebih ibadah yang memang ada ketetapan. Ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala berupa tadi apa? Hari-hari nahar itu kita lakukan penyembelihan. Lalu bagi mereka yang tidak punya, tidak ada yang tadi sa'ah tadi tidak ada. Terus apa yang dia lakukan? Nah, dia dengan tenaga dan pemikiran. Sebab kalau ada yang memikirkan, ini kita memikirkan misalnya. Nah, lalu ada orang yang mau berkorban. Nah, itu kita berkorban dengan cara tenaga, pemikiran. Nah, lalu kita terlibat dalam prosesi dan itu diperlukan kan orang banyak. Nah, itu. Nah, semua yang kita lakukan, panitia yang berpikir, menghimpun, mengajak orang, men-share di sosmed, memasang spanduk, itu kan. Nah, lalu orang tertarik, ikut terlibat ambil bagian. Nah, lalu nanti terlibat yang menyiangi, menimbang, membagi. Nah, itu semua adalah landasannya ibadah. Berpikirnya ibadah, ikut berkorban. Apa itu berkorban? Korban itu apa? Kita ambil dulu dalam bahasa Indonesia aja dulu. Korban. Korban itu kan yang namanya berkorban namanya paham ya lah. Apa itu korban? Ya berkorban. Berkorban itu sesuatu yang ada pada kita berikan. Itu korban namanya. Itulah berkorban. Itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Korban bahasa Arab lain pulang. Qaraba yuqribu qurbanan, taqarrub. Usaha untuk taqarrub, dekat kepada Allah. Supaya kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya ya berkorban. Dalam bahasa Indonesia tadi, para nabi berkorban. Mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi prinsipnya itu. Mohon maaf, jangan pernah berpikir mengambil keuntungan. Berharap, oh ini pajang dapat tulang nih, pajang dapat daging nih. Itu kan itu prinsipnya cari untung orangnya. Ini kita berpikirnya adalah berkorban. Nah, berkorban, beribadah, dekat kepada Allah. Nanti panitia bisa matur peruntukannya. Misalnya ada kupon berlebih. Nah, ini kupon keluarga sudah 1. Nah, ini untuk petugas sebuting berlebih kupon. Itu kalau itu yang diterima tidak masalah, karena itu sudah ketentuan. Sudah berlebih, kayaknya pulang tambahan. Karena ada lebih tulangannya dikhususkan dulu bagi pelaksana. Nah, itu macam-macamnya, itu kan. Seperti Nabi ketika membagi ganimah. Kan hasil peperangan itu ada namanya ganimah. Musuh ini kan membawa unta, membawa kuda, membawa baju perang, membawa mantel, membawa bebawaan nih. Maka harta musuh yang mati tadi itu diambil. Itu namanya ganimah. Setiap ganimah itu dikumpul, ditumpuk. Nanti Nabi membaginya sesuai dengan apa keadilan Nabi lah, kebijaksanaan Nabi. Mereka percaya dengan Nabi, Nabi bagi. Maka yang dibagi itu adalah halal, dan itu adalah harta paling halal, adalah harta ganimah. Nah, itu maka mereka semangat perang itu diantaranya ya tadi akan dapat ganimah. Apalagi musuh-musuh ini orang-orang dari kaum-kaum pembesar yang mereka punya banyak
harta gitu kan. Kalau kita menang pasti dapat nanti dapatan gitu kan. Nah, ada seseorang yang ketika yang sasaran dibunuhnya dia adalah pembesar Yaman, yang orang kaya, yang punya mantel mahal dari kain yang mahal. Dia tahu ini barang mahal. Nah, disimpannya berdahulu. Nah, lalu ternyata dia mati dia. Lalu tahniah lah para sahabat ini. Untungnya mati syahid masuk surga. Ya, Nabi tidak. Dia sekarang di neraka. Kenapa? Dia mengambil ganimah yang belum halal. Maka mengkias ke situ, hati-hati orang yang menyisil daging berdahulu. Itu yang kada dibagi. Itu bisa seperti kenanya. Sebab itu akan mereportkan panitia, bisa kurang timbangannya kena. Jatah daging sudah diperuntukkan sekian, pas ditimbang kurang. Kenapa? Ada nang menyisil berdahulu. Banyak kasus itu kita tahu kisahnya tuh kan. Jadi masing-masing sudah punya, aku kena kulit nang satu aku lah aja, kulit nang dua aku lah aja. Ada bapak jaman nanti ambilnya, kesan itu ada upah karin, ada detapak kayu kulit itu. Nah, cuma anehnya pas dibuka kulit-kulit itu tadi nang bertumpuk tadi ternyata ada gumpalan daging di dalam berkilo-kilo. Nah, ini nang berbahaya. Nah, ini kada boleh itu. Jadi kita nasihatkan kepada kawan-kawan yang bekerja, diarahkan itu supaya nilainya ibadah, supaya panitia kada kelimpungan. Ini panitia nang report, nang panitia resmi. Yang reportnya kena orang datang ngambil kupon dagingnya habis. Nah, karena ada yang tadi, kenapa panitia dibiarkan mengalihai jar. Nama ambil nih Mamarina, Sapopo, ditagur salah jar, pasti dibiarkan. Innalillah. Nah, ini masalahnya. Jadi kita jangan lagi kayak itu, orang kada percaya kena. Dahulu bisa dapat sapi sekian, wah ini orang kada lebih mau korban situ lagi kan, Pak? Pengalaman sudah. Nah, itu akhirnya. Nah, jadi kalau kita jadi, tapi ngalih Bang lah. Mereka itu kadang buat ngaji, Bang. Panitia-panitia yang umpat gitu kadang mengaji, yang umpat mengaji ini kan ada masalahnya. Pasti, Bang. Jujur berataan. Ini nang terlibat, orangnya kadang mengaji dan memang kada bisa mengaji. Udah tahu kisah intinya. Tahu untung Nah, itu. Jadi kada jadi berkah akhirnya. Yang mestinya tadi keberkahannya itu maulah orang pintar, anak buah, akhirnya anak-anak ada pintar-pintar, tamakan daging haram, hasil daripada cuntanan itu kan. Itu ulun di mana-mana menyampaikan terus terang aja supaya orang paham tuh, banyak masalah itu kan orang berkorban nih, jadinya mengambil untung tuh. Nah, sehingga ada beberapa masjid musala ampih berkorban karena tadi ngalih. Nah, itu jadi kita tambah berkorban lagi, ngalih masyarakatnya aja ada kecukupan nama hantuk berataan. Orang ini bagi dikit seorang supaya berkah kan gitu. Nah, ini hanya sekedar kita memotivasi, mengingatkan agar waktu-waktu kita, ya harta kita, waktu kita jadi nilai-nilai ibadah di sisi Allah SWT. Jadi semuanya akan kita rasakan sebuah keberkahan yang itulah nanti yang akan kita rasakan di akhirat. Mudah-mudahan demikian. Ulun ucapkan terima kasih atas waktu dan perhatian. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah sama-sama memohon ampunan dan saling mendoakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.